Setelah Anda punya rekening di Amerika Serikat, baru kita diskusikan bagaimana cara memindahkan dana tabungan Anda yang ada di Indonesia dalam jumlah besar ke rekening Anda yang ada di Amerika Serikat. Karena Anda butuhkan dana tersebut untuk pindah dan tinggal di sini. Cara paling sederhana tentunya dengan membawa uang tunai saat Anda berangkat pindahan ke Amerika Serikat sini. Tapi aturan bea cukai Amerika Serikat itu membatasi masuknya dana tunai lebih dari $10.000 per keluarga. Ini termasuk travel check, emas koin atau emas batangan, lembar saham, lembar-lembar saham tertentu, itu dinilai ekuivalen dengan berapa dolar, sehingga totalnya tidak boleh melebihi dari $10.000 per keluarga. Kalau lebih dari ini, maka Anda harus mendeklarnya dan melaporkannya saat masuk Amerika Serikat. Sebetulnya sih tidak ada biaya custom, tidak ada biaya cukai untuk bawa cash lebih dari $10.000 tersebut. Laporan ini sebetulnya nanti hanya akan ditujukan untuk direview oleh Internal Revenue Service atau IRS atau orang pajaknya Amerika untuk mencegah terjadinya money laundering atau uang hasil ilegal, dan juga untuk menentukan apakah ini termasuk subjek pajak penghasilan atau tidak. Jika Anda ketahuan tidak melaporkan kelebihan cash yang dibawa tadi, maka akan beresiko mulai dari denda sampai penyitaan seluruh uang cash Anda tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin sampai dengan kurungan penjara. Dan ini bukan suatu awal yang baik bagi Anda yang ingin pindah ke Amerika Serikat sini. Transfer uang lebih dari $10.000 lewat bank pun sebetulnya ada pelaporan, tapi pelaporan ini dilakukan oleh pihak bank langsung ke IRS tadi. Di video kali ini, saya akan membandingkan cara memindahkan dana tabungan jumlah besar dengan menggunakan instrumen yang sudah populer digunakan, yaitu Western Union atau MoneyGram, TransferWise, atau sekarang namanya Wise, ada juga namanya Transfast, kemudian TopRemit, PayPal, atau Clearing. Tentu saja pilihan saya bukanlah yang terbaik, dan ini hanya bisa Anda gunakan sebagai referensi saja, dan juga saya pun mungkin akan berbeda memilihnya jika jumlah yang ditransfer tidak terlalu besar. Karena ada beberapa instrumen yang menggunakan beban biaya transfernya itu fix atau tetap sama baik jumlah besar maupun kecil. Ada juga yang menggunakan dengan sistem pro rata atau berdasarkan prosentase. Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai tukar yang ditawarkan dari setiap instrumen tadi. Yang kedua adalah beban biaya transfer yang akan dikenakan oleh setiap instrumen tadi. Karena adanya aturan falas yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia itu maksimal $25.000 per bulan atau sekitar 350 juta per bulan, maka untuk contoh simulasi ini saya akan gunakan angka transfer sebesar 300 juta dalam sebulan. Mengingat ada beberapa instrumen yang dibatasi hanya maksimal 315 juta saja. Jadi walaupun Bank Indonesia membatasi 350 juta, tapi di antara instrumen yang saya sebutkan tadi, itu ada yang limitnya hanya 315 juta per bulan. Pertimbangannya adalah saat baru tiba di Amerika Serikat, toh kita tidak butuh banyak dana. Biaya paling besar itu paling hanya untuk biaya hidup beberapa bulan dan mungkin beli mobil kalau mau beli cash, karena memang Anda belum bisa mendapatkan kredit bank pada saat baru tiba di Amerika Serikat nanti.
Untuk beli rumah atau apartemen itu keputusan yang signifikan. Mungkin butuh waktu beberapa bulan untuk menjajaki apakah lokasi yang akan dipilih itu sudah benar-benar sesuai dengan keinginan kita atau belum. Begitu juga jika Anda ingin membuka usaha, tentunya tidak diperlukan dana besar sekaligus saat Anda masih riset atau penjajakan pasar. Artinya masih ada waktu beberapa bulan untuk transfer secara bertahap sampai seluruh dana berhasil ditransfer, baik itu untuk membeli rumah maupun untuk memulai usaha di Amerika Serikat. Secara umum, ada 4 cara memindahkan dana tabungan Anda di Indonesia ke bank yang Anda buka di Amerika Serikat. Yang pertama adalah dengan cara hand carry. Anda bawa atau Anda titipkan uang tersebut melalui orang kepercayaan Anda yang datang ke Amerika Serikat. Tapi tentunya dengan cara ini tidak bisa lebih dari $10.000 setiap kedatangan, kecuali Anda mendeklar sedikit, ya kalau yang belum biasa ribet lah prosedurnya. Cara kedua adalah dengan cara tradisional wesel, seperti melalui Western Union, MoneyGram, dan lain-lain yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia atau agen-agen yang ada di Indonesia sana, atau bank di Indonesia yang telah bekerja sama dengan mereka. Cara ketiga adalah dengan aplikasi keuangan online yang terpercaya, seperti misalnya Wise, yang dulunya namanya TransferWise, atau PayPal, atau TopRemit, dan lain-lain. Dan cara keempat adalah dengan e-banking atau via teller bank. Saya hanya akan memberikan perbandingan dari cara-cara tersebut dan Anda silakan menentukan sendiri mana yang dirasa paling cocok dengan kondisi Anda. Kita lihat tabel perbandingannya. Saya ambil laptop saya dulu sebentar. Ya, ini udah saya coba buatkan beberapa perbandingan dengan menggunakan MoneyGram, Wise, PayPal, Transfest, TopRemit, IBCA, yang individu maupun yang corporate. Jumlah uang yang akan ditransfer totalnya adalah 300 juta, itu termasuk biaya di dalamnya. Kemudian kita akan lihat masing-masing berapa tarifnya dari tiap aplikasi atau instrumen keuangan ini dan bagaimana cara mentransfernya. Saya akan mulai dari MoneyGram dulu. Untuk Western Union saya agak kesulitan untuk mencari biaya transaksinya karena memang secara online sulit, hampir tidak ada ya berapa biaya transaksi dari Western Union. Kita baru bisa lihat di agen-agen atau di bank-bank yang bekerja sama dengan Western Union. Sedangkan biaya yang ada di websitenya sendiri tidak pernah ditampilkan di sana. Saya bisa dapatkan salah satu link untuk MoneyGram. Sumbernya adalah kebetulan CIMB. Kita buka linknya ini, cimbniaga.co.id. Ya, ini adalah link yang saya dapatkan dari cimbniaga.co.id. Untuk MoneyGram ini ada tarif biayanya. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk MoneyGram kirim ke Amerika Serikat, jumlah transfernya dibatasi sampai 30 juta per transaksi dengan biaya 350.000. Kalau lebih 30 juta itu sudah tidak tersedia lagi. Jadi untuk MoneyGram maupun Western Union yang biayanya kurang lebih sama, itu setiap transaksinya dibatasi jumlah yang tidak terlalu besar. Dalam hal ini MoneyGram di CIMB hanya 30 juta dengan biaya 350.000. Ya, jadi kalau saya coba ringkas, MoneyGram itu tarif per transaksinya 350.000, karena 350.000 ini 30 juta, maka kita untuk 300 juta harus 10 kali transaksi. Sehingga total tarifnya adalah 350.000 kali 10 jadi 3,5 juta. Artinya kalau uang kita 300 juta, kita hanya bisa transfer 296. Dan kalau kita lihat kurs rate-nya, kita akan coba lihat kurs rate hari ini ya. Saya akan coba lihat kurs rate-nya BCA. 14.213. Kita akan ganti kurs rate-nya menjadi 14.213.
Kurs dolar per hari ini tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan data di Bank BCA itu adalah Rp14.213 per US dollar. Sisa uang saya hanya tinggal 296.500.000 yang bisa ditransfer. Dan kalau ini saya konversi ke US dollar, maka US dollar yang bisa ditransfer adalah 20.861,18 dolar. Kalau saya menggunakan mekanisme transfer diterima full di Amerika, akan ada potongan lagi di CIMB sebesar 25 dolar per transaksi, atau kalau 10 transaksi jadi 250 dolar. Tapi kalau saya transfer apa adanya, sehingga di Amerika nanti, di Bank of America akan ada potongan, maka potongannya itu lebih murah dibanding 25 dolar per transaksi. Di Bank of America hanya 17,5 dolar per transaksi, sehingga akan ada potongan 175 dolar. Untuk biaya transfernya sendiri, di Bank of America akan dikenakan international incoming wire transfer sebesar 16 dolar per transaksinya. Kali 10 transaksi ada potongan 160 dolar. Sehingga total yang akan saya terima di Bank of America adalah 20.861,18 dolar dikurang 175 dan dikurang 160, yaitu 20.526,18 US dollar. Kalau menggunakan TransferWise atau sekarang namanya Wise dengan total amount 300 juta juga, kita akan lihat berapa yang akan saya terima. Link yang digunakan adalah wise.com. Di sini kita masukkan angkanya. Seandainya 300 juta saya transfer, maka biayanya adalah Rp2.291.441 atau hanya 297 juta saja yang akan ditransfer. Kurs yang digunakan adalah 14.207,5, sehingga saya akan menerima 20.923,37 di Amerika nanti. Saya akan pindahkan angka-angka ini ke tabel tadi. 14.207,5. Iya, ini angkanya ya. Jumlah yang ditransfer ada 297.268.559, sehingga total yang ditransfer ada 20.923,35 US dollar. Karena ada biaya transfer lokal, jadi Wise ini punya rekening di Amerika sana, dan dari Amerika akan transfer ke Bank of America sebagai dalam bentuk incoming domestic transfer, akan ada biaya 15 dolar, sehingga total yang net yang akan saya terima adalah 20.923,35 dikurang 15 dolar atau 20.908,35. Sekarang kita lihat yang PayPal. Linknya adalah paypal.com. Kita coba pilih sending and receiving money. Oke. Maksimum biaya untuk international fee itu adalah 4,99. Angka ini yang akan saya masukkan ke dalam tabel tadi. Biayanya 4,99 per transaksi dan dia cukup satu kali transaksi, sehingga total yang akan saya transfer hanya 299.927 kalau dipotong 4,99. Kurs yang dipakai oleh PayPal itu rata-rata 25% lebih tinggi dibandingkan dengan kurs yang ada di perbankan nasional atau kurs tengah rata-rata. Angka ini saya dapatkan dengan cara kurs hari ini 14.213 saya tambah 2,5% lebih tinggi. Sehingga USD yang saya bisa dapatkan dengan kurs 14.568 ini adalah 20.587,63 dolar. Dengan biaya transfer domestik di potongan di Bank of America 15 dolar, sehingga total yang net yang akan saya terima adalah 20.572,63. Yang berikutnya adalah Transfast
dan Top Remit. Transfers dan Top Remit ini adalah karya anak Indonesia ya. Jadi saya warnai biru di sini. Kita akan lihat berapa uang yang akan saya terima kalau saya transfer menggunakan instrumen keuangan Transfers. Linknya adalah transfers.com. Ya, untuk USD biayanya fix 89.000. Artinya kalau saya punya uang 300 juta, yang saya transfer hanya 299.911.000. Dan saya akan menerima 20.981.76. Kurs yang digunakan adalah 14.289.65. Kita ganti di tabel tadi. Jadi total yang bisa ditransfer adalah 20.987.99. Saya belum pernah mencoba instrumen ini. Seandainya saja dia bisa transfer bulat seperti ini, kemungkinan di Bank of America hanya akan ada potongan $15. Tapi kalau ini adalah transfer internasional, langsung ke rekening Bank of America, maka seharusnya ada potongan lagi sebesar $17,5 di sini. Saya anggap tidak ada aja dulu. Jadi total yang bersih yang akan saya terima adalah 20.972, yaitu 2987 dikurang $15. Dan saya coba Top Remit. Top Remit ini juga punya anak Indonesia. Kita coba di linknya topremit.com. Destinasi country-nya kita ganti jadi Amerika atau United States. Ya, hanya bisa dilakukan dengan cara bank transfer. Jumlahnya 300 juta. Kita lihat berapa biayanya. Iya, biayanya adalah fix 75.000. Karena uang kita hanya 300 juta, jadi kita akan transfer 299.925.000. Kurs yang digunakan adalah 14.26456. Dan uang yang akan kita terima di rekening Amerika adalah 21.025.088. Kita coba pindahkan angka ini. Ya, ini dia ya. 300 juta uang kita, biaya 75.000, sehingga yang ditransfer adalah 299.925. Ini kita transfer ke rekening BCA Top Remit yang ada di Indonesia sini. Dan dikonversi menjadi 14.264.56. Jadi dia hanya mentransfer dalam bentuk dolar, sehingga yang ditransfer adalah 21.025.89. Kalau biayanya ada $15, maka kita akan terima 21.010.89. Tapi sekali lagi, ada kemungkinan masih ada potongan lagi $17,5. Kalau misalnya Top Remit mentransfer langsung ke Bank of America secara internasional. Kecuali Top Remit punya rekening di Amerika sana, sehingga yang terjadi hanya $15 ini saja. Jadi dari link-link ini, saya hanya mengambil kurs rate-nya dan biayanya, sehingga saya tahu berapa USD yang akan ditransfer ke rekening saya di Amerika sini. Sementara biaya-biaya yang ada di Amerika nanti itu adalah biaya yang dikenakan oleh Bank of America. Jadi umumnya angka di sini harusnya sama. Saya taruh ini $15 karena saya menganggap Wise, PayPal, Transfers, Top Remit itu memiliki rekening lokal di Amerika, sehingga transfer di sini adalah transfer domestik saja. Sedangkan MoneyGram itu langsung transfer internasional termasuk BCA. Jadi biayanya ada $16. 16 kali 10, $160, begitu juga yang ini. Yang e-banking BCA individu. Oke, kita masuk ke e-banking BCA individu. E-banking BCA individu itu biayanya 35.000 per transaksi, tapi maksimal $10.000 setiap transaksinya. Sehingga untuk melakukan transaksi 300 juta dengan biaya 35.000 kali 3 atau 105.000, ada 299.895.000 rupiah yang bisa ditransfer. Kalau dengan kurs 14.000, itu ada 21.100 dolar yang bisa ditransfer. Supaya
terjadi full amount akan ada biaya 75. Tapi kalau kita dipotong tidak full amount, jadi artinya biaya dibebankan kepada Bank of America, biayanya hanya 52. Sementara karena ini international transfer, ada 16 dolar kali 3, 48. Sehingga net yang akan saya terima di Bank of America adalah 21.100 dikurang 52,5 dikurang 48 dolar dan nilainya adalah 20.999. Ini kalau BCA individu. Dan kalau Anda punya BCA corporate atau BCA perusahaan, itu satu hari kita bisa mentransfer maksimal 25.000. Sedangkan individu dibatasi per harinya 10.000 dan per bulannya ada 25.000. Tapi dengan BCA corporate kita bisa sekaligus transfer satu kali dengan biaya yang sama 35.000. Sehingga total yang ditransfer adalah 299.965. Kursnya sama 14.213. Total yang ditransfer segini. Kalaupun kita menggunakan potongan full amount yang dibayar oleh BCA ada potongan 25, tapi kalau yang bayar adalah Bank of America hanya 17,5 karena satu kali transfer dan biaya transfer internasional incoming adalah 16 dolar sehingga total yang akan diterima adalah 21.071 hasil dari 21.104 dikurang 17,5 dan dikurang 16. Jadi kalau lihat dari sini angka-angka yang ada di sini, yang paling besar adalah kalau kita melakukan transfer menggunakan e-banking BCA yang corporate. Saya tidak tahu yang top remit ini apakah angkanya valid sebesar 21.010 atau tidak. Karena kalau misalnya top remit transfer langsung ke rekening di Amerika, ini seharusnya ada potongan lagi 17,5 dolar di sini. Sehingga nilai di sini hanya 20.990-an dolar saja sebetulnya. Jadi yang kedua yang lebih tinggi itu adalah yang individu. Selisihnya ya sekitar 70 dolar, 72 dolar. Lumayan. Sementara bank-bank lainnya angkanya masih lebih tinggi. Tapi sekali lagi pilihan ada pada Anda. Kalau saya lebih suka memilih yang corporate atau yang individu. Selain instrumen yang saya contohkan tadi, tentunya masih banyak instrumen lainnya yang bisa digunakan. Jika Anda punya contoh instrumen yang terpercaya dan lebih efisien, mungkin bisa share juga di kolom komentar sambil menuliskan juga ilustrasi perhitungannya. Kalau kita mau pindahkan dana sekitar 300 juta dari Indonesia ke bank Anda yang ada di Amerika Serikat. Tapi satu hal yang menurut saya paling penting diperhatikan adalah soal nilai tukar. Karena bisa saja biayanya seolah-olah murah, tapi ternyata nilai tukarnya sangat tinggi. Jika Anda butuh pemindahan dana lebih tinggi dari jumlah tersebut, maka ada beberapa cara untuk mensiasatinya. Seperti misalnya proses transfer melalui rekening beberapa orang yang Anda percaya di Indonesia, atau mungkin langsung bertransaksi melalui teller dengan jumlah besar. Misalkan Anda berniat langsung membeli rumah di Amerika Serikat secara cash karena belum memenuhi syarat kredit skor untuk ajukan KPR, maka Anda tinggal datangi saja agen properti yang ada di Amerika, pilih rumahnya, bayar pengikatan awal, kemudian bawa semua dokumen transaksi jual beli tersebut pulang ke Indonesia dan langsung serahkan ke teller tempat Anda menyimpan rekening dengan melampirkan dokumen jual beli tersebut sebagai underlying dokumennya. Sehingga uang bisa langsung Anda transferkan ke rekening yang disepakati dengan agen properti dan penjual rumah untuk proses pelunasan. Apakah itu 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau berapapun. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, nilai tukar US dollar melalui teller BCA itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar yang tercantum pada e-bankingnya. Selisihnya bisa mencapai 1% dibandingkan dengan nilai tukar melalui e-banking. Hal ini terjadi karena memang nilai tukar e-BCA dibuat lebih murah sebagai bagian dari benefit
untuk bertransaksi melalui e-banking. Saya rasa bank lainnya seperti CIMB, Mandiri, BNI, dan lain-lain itu juga punya program yang serupa. Kalau rumah tersebut sudah terbayar lunas dan Anda membutuhkan uang sewaktu-waktu, nanti saat Anda sudah memiliki kredit skor yang baik setelah 6-7 bulan tinggal di Amerika, Anda hanya perlu refinancing rumah tersebut. Dan sebagian besar dana tersebut akan masuk kembali ke rekening Anda di Amerika Serikat. Cara lainnya yang lebih sederhana tanpa perlu pulang ke Indonesia adalah dengan kartu kredit. Misalkan Anda punya limit kartu kredit yang lumayan besar. Mungkin Anda bisa membeli mobil di Amerika Serikat sini dengan kartu kredit tersebut. Dan selanjutnya, Anda tinggal lakukan pembayaran kartu kredit tersebut secara mobile atau online menggunakan rekening tabungan Anda yang ada di Indonesia. Kalau Anda bayarkan langsung lunas kartu kredit tersebut, maka tidak akan ada biaya dari transaksi itu. Tapi yang perlu diingat adalah nilai tukar kartu kredit itu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasar. Kecuali Anda punya kartu kredit Indonesia dengan falas US dollar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.